dari kelompok 9. Kita baru ada di hutan pinus Mangunan. Nah, sebelumnya perkenalkan nih, namaku Tea Putri Karisa dari PPMA. Aku Dini Dwi Pangesti dengan NIM H07211015 dari PPMA. Dan aku Abel Haki Prakosa dengan NIM H07211001 dari PPMA. Oke, jadi kali ini kita akan mewawancarai pengelola dari Hutan Pinus Mangunan. Ya, Stay Nantikan tune. video selanjutnya. Pengembangan Desa Kaki Langit bisa menjadi desa wisata seperti sekarang berbasis masyarakat bawah, yaitu berdasarkan satu sosok untuk mengembangkan partisipasi masyarakat agar menjadi penggerak desa. nah sekarang kita lagi mendengarkan penjelasan dari Bapak Ipung sebagai pengelola Desa Kaki Langit. Jangankan pemuda yang masih nggak berpendidikan atau pendidikan SMP atau SMU diajak berbicara tentang konsep, pasti sangat-sangat sulit untuk bisa masuk dalam alam pikirannya. Pertama, pengembangan masyarakat ini kan dari pemudanya yang mungkin kurang tertarik gitu nih Pak. Nah, mungkin apakah dari ketuanya sendiri menyetujui adanya pengembangan masyarakat ini, atau ada juga yang tidak setuju, karena biasanya para ketua ini kan berpikiran kalau tempatnya dikembangkan atau apa takutnya akan berubah beberapa hal gitu, takut ada yang berubah di tempat tersebut. Nah, mungkin untuk meyakinkan ketuanya ini bagaimana agar pengembangan desanya juga lebih nyaman gitu antara pengelola dan masyarakat di sekitar. Dalam masyarakat dimanapun, terutama masyarakat yang kita kan negara hukum, itu kemudian membuat peranatan di masyarakat itu mengikuti. Hukum kan ada undang-undang tertinggi gitu kan, sama dasar negara, turunan ada peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan lain pengganti dan seterusnya. Sama di dalam masyarakat juga seperti itu. Oh, ini ada yang tertinggi nih, siapa? Tokoh adat maupun tokoh masyarakat, kan gitu. Nah, kalau kita mau masuk, jangan dari bawah, kita masuk dari atas, yakinkan dulu. Itu Mbak Niken, itu. Yang diyakinkan itu ya tetua adat ini. Siapa saja mereka, ada tokoh formal, berarti kalau kita berbicara pedukuhan ya ada padukuhnya. Kemudian ada lembaganya, di situ ada KKLPMK-nya, KKLPMDUS-nya misalnya. Nah, tokoh-tokoh ini yang formal ini kita dekati. Baru nanti tokoh informal, siapa yang dituakan, yang punya klien-klien banyak yang berpengaruh itu. Jika di situ ada tokoh pemuda, ada ulama. Ulama tidak boleh ditinggal. Ini tadi terkait bagaimana kita itu sebagai mahasiswa ya, terutama itu dapat memastikan masyarakat ini itu dapat berpotensi untuk menjadi dapat diajak untuk berkembang gitu Pak. Itu apakah jika kita melihat atau dapat mengidentifikasikan masyarakat tersebut dapat berkembang atau tidak berkembang itu kalau semisal tidak ditemukan ada potensi itu, apakah kita tetap berusaha untuk memicu atau memicu dari potensi dari dalam masyarakat itu sendiri, atau langkah lainnya itu bagaimana ya Pak? Mungkin seperti itu Pak. Potensi alamnya dulu, tempat tinggalnya di kalau kita berbicara sebuah hamparan perkampungan, kalau kita mau konsep desa wisata, apa sih alam yang menarik? Karena itu salah satu persyaratan dari peraturan menterinya, Menteri Pariwisata dan Menteri Kebudayaan kan seperti itu, membuat desa wisata harus memiliki daya tarik wisata alam, kan kayak gitu. Nah, kita lihat alamnya. Tapi ketika kita berbicara turunnya yang ke daerah, di DIY itu ada Pergub nomor 40 tahun 2020 itu harus punya daya tarik budaya. Karena apa? Budaya salah satu pilar keistimewaan, dan harus ada konsep live-in atau homestay atau rumah tinggal untuk wisatawan. Nah, itu diatur. Sehingga nanti potensi itu ada potensi wisata alam, ada potensi budaya, ada tradisi nilai norma tadi yang saya ceritakan itu. Kemudian ada potensi SDM-nya, sumber daya manusianya ini. Nah, ini yang paling berat. Tadi saya sampaikan, kan ketika
pinggiran apa kita datang kan mau bawa bantuan apa mas, mau bantu apa kan kayak gitu kan, itu kan sudah menjadi dogma kebiasaan, hancurkan dulu ini. Kalau di sini konsepsinya saya sampaikan, ngelorok bedoro cadong, ya, nyadong ya, pusakanya dibuang dulu lah. Jadi kita harus berjuang untuk diri kita dengan konsep apa? Memerdekakan diri dari jeratan kemiskinan. Itu harus diyakini, sehingga tidak boleh lagi memiliki jiwa-jiwa pengemis atau jiwa-jiwa peminta-minta. Bagaimana saya meyakinkan mereka? Mereka itu sebenarnya adalah orang kuat, orang hebat, tapi selalu diselimuti dengan rasa miskin, rasa bodoh, tidak punya modal, sehingga tidak mampu berbuat apa-apa, kan seperti itu. Itu yang harus dihabisin alam pikir seperti itu, menjadi sebuah semangat bahwa kita adalah orang hebat dan kita mampu mengatasi masalah diri kita sendiri. Ilustrasinya seperti apa? Orang takut anjing pasti bisa lari secepat singa. Itu kalau namanya manusia. Kita berbicara soal keberhasilan terus memang. Ya. Dan soal apa yang menjadi daya tarik dari tempat ini. Terlepas dari itu, faktor X apa yang dimiliki oleh Bapak sendiri atau mungkin manajemen yang Bapak bangun, serta faktor X tersebut apakah bisa diceritakan gitu Pak? Kan kadang ada faktor X yang tidak bisa diceritakan untuk menjaga dari manajemen Bapak sendiri. Terus dari Bapak apakah ada mungkin modal dari Bapak sendiri terkait dengan lahan atau mungkin dana atau mungkin juga privilege dari Bapak atau hal lain lah yang bisa menjadi faktor pendorong Bapak, karena kalau berbicara soal penyuluhan itu akan omong kosong ketika hanya terjadi dari mulut ke mulut tanpa adanya suatu privilege tertentu. Saya bisa membuat modal dan saya bisa mengandalkan modal dan saya bisa memanfaatkan modal itu untuk memperkaya diri, sangat bisa. Tapi itu saya hilangkan semua. Misalnya saya itu punya homestay, nggak kalah dengan masyarakat. Tapi ketika tamu datang ke rumah saya, masyarakat kosong, saya tidak pernah mau tamu itu tinggal di rumah saya. Boleh diproses. Tidak mau ya, silakan di masyarakat itu. Desa Kaki Langit memiliki beberapa subsektor dalam menjalankan desa wisatanya, yaitu ada kelompok memasak yang bernama Rasa Langit, kelompok budaya yang bernama Budaya Langit, kelompok petani yaitu Langit Hijau, kelompok edukasi bernama Langit Cerdas, kelompok akomodasi yaitu Langit Terjal, kelompok cenderamata yaitu Karya Langit, kelompok outbound yaitu Langit Ilalang, dan kelompok pemuda yang bernama Pemuda Ilalang. Desa Kaki Langit adalah desa yang mengembangkan tempat wisata terkenal, salah satunya Hutan Pinus Mangunan. Nah, tadi tuh udah dijelasin sama pengelolanya sebagian besar, cuman karena waktunya kurang jadi tanya-tanyanya kurang, kita sekarang mau tanya-tanya lagi. Betul. Ya, Stay stay tune. tune. Oke guys, jadi kita kembali lagi dan di sini aku ingin mewawancarai dari pengelola Pinus Hutan. Di sini bersama Mas siapa Pak? Arianto, dengan Pak Arianto. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya Pak, awal mulanya Bapak bisa berkecimpung atau ikut serta di pengembangan desa wisata ini tuh bagaimana Pak? Itu kami dulu karena susah pekerjaan, adanya cuma sini dulu. Jadi ya tetap di sini. Oh, berarti dengan adanya desa wisata di sini itu membantu masyarakat khususnya pada bagian lowongan pekerjaan. Iya, sangat membantu. Ini kan dulu pengangguran semua ini. Setelah Bapak ikut di sini, ikut serta di desa wisata itu sangat menguntungkan atau bagaimana Pak? Ya sangat menguntungkan. Bukan cuma saya, tapi kan ini kan juga ada dampak positifnya. Apa keuntungan dari Pak siapa tadi? Pak Arianto selain lapangan pekerjaan dengan adanya desa wisata? Keuntungannya ya masyarakat semakin kita aja di sini, nggak perlu jauh-jauh cari pekerjaannya. Daripada jauh-jauh kan di sini udah ada. Ya Abel, mungkin
yang selanjutnya itu saya mau tanya untuk lowongan pekerjaan ini apakah hanya khusus untuk masyarakat desa sekitar sini atau juga terbuka untuk masyarakat desa lainnya? Kalau untuk lowongan pekerjaan cuma khusus untuk masyarakat sini. Masyarakat sini aja kan masih kurang. Jadi tidak membuka untuk. Terus menurut Bapak setelah yang kita alami sampai sekarang ini, apakah fasilitas yang di sini menurut Bapak sudah baik atau fasilitas ada hal yang perlu dikembangkan lagi Pak dari desa ini? Kalau untuk fasilitas ya perlu dikembangkan lagi. Kalau menurut Bapak apa Pak fasilitas yang bisa dikembangkan? Ya ini seperti parkiran ini kan perlu dikembangkan lagi biar pengunjungnya itu lebih nyaman. Terus mungkin ke pertanyaan terakhir nih Pak. Berarti Bapak di sini dalam keikut sertaan pengelola Bapak menjadi karyawan biasa. Karyawan ya. Berarti mengurusi bagian parkir gitu. Iya, serabutan. Tapi untuk Bapak sendiri itu berarti udah menjadi karyawan tetap ya Pak? Udah. Dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu? 2013. 2013 Pak. Berarti Sudah 10 tahun. 10 tahun itu berarti sebelum daerah ini di apa ya Pak ya? Lebih di Kenal banyak orang. Iya gitu Pak. Berarti emang kalau boleh tahu Pak di 2013 itu dulu apa aja Pak? Dulu ya cuma parkir aja. Oh, parkir aja. Iya. Berarti wisatanya itu cuma hutan pinus. Iya, cuma hutan pinus aja. Kalau tadi kan setelah ada sosialisasi dari Pak Ipung ya. Iya. Pak Ipung kan 2016, 17 itu kan baru mulai dikembangkan Bapak ya. Itu kan baru ada kerjasama sama dinas itu. Berarti sebelum itu Bapak juga udah bekerja di daerah sini. Oke. Mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih guys. Halo guys, kita kembali lagi. Jadi tadi kita udah wawancara sama pengelola dari hutan pinus. Mungkin segitu aja untuk desa Kaki Langit. Untuk desa selanjutnya jangan kemana-mana, Tetap stay tune. stay Ini ambrol pi. Kembali lagi bersama kita kelompok 9. Jadi kita lagi ada di Desa Ledok. Sambi. Nah, jadi tunggu kegiatan kita di sini, oke? Dadah. Ledok Sambi merupakan CV swasta yang bersinergi dengan masyarakat desa wisata Sambi untuk menjalankan bisnis. Manajemennya seperti selayaknya organisasi bisnis swasta, itu ada direktur, ada karyawan, manajer-manajer, karyawan gitu. Kemudian pengambilan keputusan berada di dalam manajemen. Pasti regenerasi buat tim operasionalnya itu terus berjalan. Nah, itu dari waktu 2002 hingga sekarang itu bagaimana cara mengumpulkan untuk regenerasi yang barunya itu, Bu? Jadi kan pasti kan yang tua-tua juga udah mungkin capek terus harus ganti kan. Nah, itu mungkin kayak ada batasan umur tersendiri atau emang ada minat dari orang-orang muda yang ingin bekerja di sini, itu bagaimana nih Bu regenerasinya? Kami tidak ada sistem regenerasi tertentu. Yang ada adalah kami membuka seluas-luasnya untuk warga tersebut. Tidak batasan umur, itu adalah batasan umur bawah. Sesuai dengan undang-undang aja bahwa kami tidak memperkerjakan yang di bawah umur. Ya itu. Kalau batas atas Tergantung kesehatan. Ya, tergantung kesehatan. Yang 75 tahun juga ada. Setiap Sabtu Minggu jatahnya adalah menjaga karcis.
sebagian itu kadang ada memang apa namanya, loh kok mempertanyakan gitu loh, ini gimana ini loh, ini iya nggak tahu sejarah gitu-gitu. Ya sudah, sesegera mungkin kami segera ajak rapat semuanya, dari yang paling sepuh dulunya kita apa namanya ajak bicara ketika mau berdiri, sampai ke generasi yang paling muda gitu. Apa adanya diungkapkan, terus pengennya apa diungkapkan. Nah nanti kalau pengennya itu seperti apa, nanti kita kasih negatif positifnya kalau misalnya itu dilaksanakan. Nah nanti kita kembalikan, silahkan dipertimbangkan. Oke guys, baik lagi, kita baru ada di desa namanya Ledok Sambi. Dan desa Ledok Sambi sendiri itu adalah desa wisata yang bertempat di Jogja, Sleman, yaitu di daerah Kaliurang. Teman-teman bisa lihat pemandangannya. Wow. Jadi di sini teman-teman ada outbound, ada camping, dan ada rumah makan. Jadi teman-teman semisal akan berrekreasi dengan keluarga bisa mampir ke Desa Wisata Ledok Sambi. Nah, sekarang kita ada di kawasan tempat camping. Tuh bisa dilihat tendanya. Bagus banget kan? Enak banget buat healing. Nah, teman-teman bisa camping di sini selama semalam itu ada harganya 200.000 aja. Udah bisa dapet view sebagus ini. Kan seru banget ya? Mantap, Ledok Sambi, mantap. Oke guys, jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian kalau di sini itu ada sungai. Nah, sungainya itu di sini bisa buat rafting. Selain itu di sini juga ada tempat makan, yaitu ada di sana. Dan kalau misalkan kita makan itu view-nya adalah tempat se-estetik ini. Nah, sekarang kita lagi mewawancarai salah satu pegawai dari Sebelumnya perkenalkan, saya Andini, saya dari kelompok 9. Sebelumnya di sini saya mau bertanya Mas, kan di sini ada desa wisata ini kan dibangunnya ini. Nah, kira-kira buat Masnya sendiri itu ada dampak, maksudnya kayak ada sistem apa juga, atau ada keuntungan kah yang Masnya berarti di sini? Keuntungan jelas ya. Saya asli warga sini, terutama di keuntungannya mungkin kita bekerja lebih hemat waktu. Jadi sangat adanya desa wisata di sini, di sini itu sangat membantu ya Mas, khususnya buat warga di sini. Kalau pekerja di sini itu kayak cuman khusus orang, maksudnya warga di sini atau ada dari luar juga? Mayoritas kan tidak sepenuhnya warga. Kami ada beberapa warga lain juga tangga desa dan juga beberapa grupnya itu dari sampai area kampung. Jadi nggak cuman dari desa sini aja. Selanjutnya saya dimintakan Ibu Perkenalkan nama saya Pak Yo. dipanggil untuk Mas Yudi sendiri, apa yang membuat Mas Yudi setuju dibangunnya wisata Ledok di desa Mas Yudi? Penambahan wisata ekonomi dan itu juga banyak sih menjalankan budaya masyarakat, terutamanya itu
Makasih. 1, 2, 3. Oke, jadi kayak gitu guys keseruan kita selama 1 hari ini, mulai dari Desa Kaki Langit hingga Desa Ledok Sambi. Gimana teman-teman, seru nggak? Seru dong. Kalau Oke. seru jangan lupa mampir ke Kaki Langit dan Ledok Sambi Yeay, yang ada di dadah. Yogyakarta. Dadah. Kita dari kelompok 9 pamit. Dadah. Dadah. Yes. Hidup pengangguran.